Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pripahit yang judul Keheranan Anies Baswedan dijawab oleh Yusuf Kala. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Peel. Kali ini kita akan membacakan berita yang cukup menarik untuk kita bahas. Di mana saat menjadi gubernur DKI, Anies Baswedan heran kenapa rumah dekat masjid murah. Seperti yang kita bisa baca dalam artikel berita online merdeka.com dengan judul Anies Baswedan heran harga rumah dekat masjid murah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku prihatin saat mengetahui harga rumah justru turun saat dibangun dekat masjid. Seharusnya, dia beranggapan harga rumah seharusnya lebih tinggi saat dekat tempat ibadah. Kita prihatin sekali, banyak tempat kalau ditanya harga rumah, kenapa harga rumahnya turun jawabnya sebelah masjid Pak? Kenapa harga rumah rendah? Ketika panggil asesor datang di diskon, karena rumahnya di sebelah masjid. Harusnya rumah di sebelah masjid itu berkah, katanya usai peletakan batu pertama di Masjid At-Tabayun, Meruya, Jakarta Barat. Jadi gini ya, itu kan logika yang seharusnya ya. Ingat, itu logika seharusnya. Ibaratnya itu yang harus benarnya begitu. Tapi yang jadi sekarang kata kesalahan, manusia tuh terlalu obsesi sama dunia. Sehingga mereka tuh ingin rumahnya itu sebelah mall, dekat dengan bandara, dekat dengan tempat wisata, dekat dengan tempat-tempat yang macam-macam ya, tempat-tempat permainan segala macam gitu. Tempat-tempat ya untuk kongkong-kongkong gitu kan. Nah, jadi mereka tuh lebih suka nongkrong di situ dibandingkan di masjid gitu guys. Nah, itu yang membuat kenapa harga rumah itu dekat masjid itu murah gitu. Artinya mereka tuh sudah tidak menjadi orang yang seharusnya gitu, orang yang beriman dan bertakwa, tapi mereka tuh menjadi orang yang lebih bersifat duniawi. Itu jawabannya gitu kan. Sebenarnya gampang sekali gitu guys. Nah, makanya itu artinya ada yang salah dengan pendidikan kita. Ada yang salah dengan dakwah, bukan dakwah ya, salah dengan kurikulum kita. Kenapa kalau orang tuh salah menjadi orang-orang yang hedon gitu, mengutamakan dunia dibandingkan akhirat guys. Baswedan ini terjadi sekitar 2 tahun lalu. Jadi Aswedan itu sebenarnya tahu dia jawabannya. Cuman dia mempertanyakan itu dalam bentuk bahwa ini kesalahan kita bersama gitu, bahwa telah jadi gagalnya pendidikan dalam sistem pendidikan dalam negara kita gitu. Itu logika pikirnya guys. Dia bukan yang nggak tahu di situ, dia tahu banget gitu. Dia justru ingin mengajak kita berpikir gitu. Dia tahu jawabannya, cuman dia mengajak kita berpikir gitu loh. Jadi dia tuh semacam dia tuh tidak mau nyuapin kita, tapi dia tuh mau memberi kita tuh ikail, sehingga kita tuh harus mancing sendiri. Sehingga kita mendapatkan persepsi apa yang dia dapatkan gitu guys. Nah, itu logika pikirnya. Jadi nggak mesti ketika orang tuh menyampaikan sesuatu tanpa dia ngasih tahu berarti dia tuh nggak tahu, nggak gitu guys. Justru dia tuh karena dia tahu tuh dia ngajak kita untuk berpikir kenapa kok rumah di kampus ini harganya tuh murah gitu. Itu loh dia pikirnya, bukan dia nggak tahu dia kan. Keheranan itu terjawab tahun ini. Misalnya saya mengatakan bahwa kenapa kok orang ada nyembah sama manusia ya, bukan berarti saya nggak tahu kenapa orang tuh nyembah manusia, tapi saya ngajak tuh anda berpikir kenapa ya kok ada orang seperti itu gitu. Nah, jadi tanda orang tuh tahu tuh bukan dengan dia menempelkan pertanyaan seperti itu gitu. Tanda dia nggak tahu bukan. Jadi justru pertanyaan itu adalah pertanyaan kritis untuk membuat orang tuh mendapatkan pasti apa yang dia punya gitu guys. Gitu logika pikirnya. Oleh Yusuf Kala. Berikut beritanya. Ini dari kabar24.bisnis.com. Di sini judulnya Yusuf Kala beberkan alasan rumah dekat masjid jarang diminati. Oh, dia ambil video tanpa ragi dia rupanya kan. Jarang diminati alias tidak laku ya. Di sini dikatakan masjid yang kerap mengganggu pemilik rumah di sekitar masjid sehingga seringkali orang yang ingin membeli rumah tidak mau dekat dengan masjid. Ya, ini hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 ya artikelnya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Nah, Dewan Masjid Indonesia atau DMI membeberkan Itu cuman alasan orang yang tidak peduli sama akhirat, dia hanya peduli sama dunia. Coba dengarkan ya. Dia tidak suka dengan tua masjid, tapi dia suka dengan lagu-lagu yang pakai musik keras di rumahnya. Itu aneh sekali. Kenapa kok? Mana musik itu lebih keras pada tua masjid? Di rumahnya dipasang speaker system gitu. Suara keras dari film lah, dari musik lah segala macam gitu kan. Nah, atau bahkan ada tetangganya putar musik keras gitu loh. Belum tentu Anda tidak dapat rumah dekat masjid, tapi belum tentu dapat tetangga yang tidak rusuh gitu kan, yang tidak putar musik keras-keras pakai speaker di rumahnya gitu. Jadi
Kalau Anda mau betul-betul tidak ada, ya di hutan tinggal itu. Nah, itu masalah di situ. Jadi apa ya? Lebih baik mendengarkan sesuatu yang baik, suatu hal yang mengisi iman kita dibandingkan kosong. Daripada kita tidak mendengarkan apa-apa atau kosongan, atau daripada kita mendengarkan orang lain putar yang sesuatu yang kita nggak suka, yang tidak hubungan sama akhirat, guys. Misalnya musik yang kita nggak suka, atau ya apapun keributan yang tidak kita suka gitu kan. Nah, lebih baik lagi kita mendengarkan kebenaran gitu, dan menambah iman kita gitu, guys, dan menambah semangat kita untuk berbuat demi akhir kita gitu kan. Membedakan penyebab harga rumah di sekitar masjid lebih murah dibandingkan jauh dari masjid. Jadi semakin dekat masjid itu rumah semakin murah ya teman-teman ya. Semakin jauh dari masjid itu harganya semakin mahal ya. Oke, di dalam komplek ini maksudnya ya. Ketua Umum BSI Muhammad Yusuf Kala menyebut penyebabnya adalah toa masjid yang kerap mengganggu pemilik rumah di sekitar masjid. Sehingga seringkali orang yang ingin membeli rumah tidak mau dekat dalam masjid karena dianggap berisik dan mengganggu. Selain itu, menurut pria yang akrab disapa JK tersebut, mengatakan terkadang marbot masjid juga sering mengaji menggunakan toa jauh sebelum azan. Jangan masjid kita hanya gunakan untuk bertanding azan, bertanding toa. Lalu kan pengajian ini juga hanya boleh di momentum dekat sebelum azan. Jangan setengah jam sebelum azan udah mulai pakai toa. Tuturnya di Jakarta Jumat tanggal 1 bulan 3. JK menghimbau kepada seluruh marbot di masjid agar tidak mengganggu lingkungan sekitar, sehingga tidak ada warga yang mau membeli ataupun mengontrak rumah di sekitar masjid karena berisik. Coba kalau ada ibu yang punya anak bayi, anaknya baru tidur kalau bangun karena berisik. Jadi rumah dekat masjid ini harganya murah, tidak ada yang mau ngontrak dekat masjid katanya. Ya ini kita puji Tuhan ya, karena Yusuf Kala yang ngomong kali ini ya. Kita ingat dulu ada dari tahun 2019 ini ada seseorang yang bernama Meliana protes dengan suara azan masjid dan dia ya kena masalah rumahnya. Menurut saya gampang ya. Kalau misalnya kita terganggu sama sesuatu, ya kita pindah di situ. Ya. Atau kedua, gini loh, yang sampaikan itu benar apa tidak? Kalau dia sampaikan itu adalah sesuatu yang tidak kita suka dan tidak ada hubungan kebenaran, itu baru kita masalah. Misalnya saya nggak suka sama musik misalnya musik inilah, misalnya musik house musik itu, terus tangga saya mutar, itu kan ada hubungan sama kebenaran. Nah itu boleh saya nggak suka, nah itu saya pindah gitu. Tapi akan rugi saya pindah kalau ketika itu masjidnya mutar kebaikan yang sesuai dengan saya gitu. Kecuali kalau gereja ya, yang itu baru saya terganggu karena tidak sesuai dengan iman saya. Jadi kalau ada orang Kristen yang terganggu itu masuk akal, dan harusnya dia pindah gitu, karena kecuali kalau di situ mayoritas Kristen gitu, dan harusnya masjidnya pindah gitu. Jadi tergantung siapa yang banyak di situ, guys. Jangan kita tuh mengutamakan kepentingan orang sedikit, tapi orang banyak. Jadi ketika di sekitar itu banyak orang Kristen, ya masjidnya pindah. Atau masjidnya diturunkan tuannya gitu. Tapi ketika di sekitar itu banyak orang Muslim, ya orang Kristen ngalah gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi kita harus mengutamakan orang banyak gitu kan. Jadi, alasan kenapa rumah dekat masjid murah, menurut Yusuf Kala, ternyata oleh karena toa masjid. Ibu tadi jelas dia minoritas. Orang banyak yang tidak ganggu, dia terganggu sendiri gitu. Nah, itu masalah dia, guys. Harusnya dia kan dia yang pindah gitu. Ya kan? Atau kan banyak saudara sebenarnya. Ada beli pakai pedam suara kayak rumah atau gimana gitu kan. Intinya adalah jangan atau egois gitu. Ini kan demi kepentingan orang banyak gitu. Ya kan? Orang banyak mau dengar gitu kan. Anda kayak ada lah misalnya. Ada misalnya konser diadakan dekat di suatu tempat. Ya Anda kalau nggak suka sama konser itu, orang mau dengar konser semuanya kan, ya Anda pergi dari seperti itu gitu. Logika sederhana guys gitu, ya kan? Itu simpel sekali logikanya. Pemilik rumah. Untung Yusuf Kala yang sampaikan ini, coba orang kafir. Gak tahu tuh gimana nasibnya. Menurut saya ada alasan lain kenapa rumah dekat masjid itu murah. Sebenarnya bukan karena suara toa masjid, tapi karena hadis berikut. Hadis Ibnu Majah, nomor 774. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh dari masjid. Nah, ini nggak ngerti dia. Ini kenapa Rasul ngomong itu? Karena usaha kita lakukan untuk mencapai masjid itu lebih besar. Ngerti nggak? Ngerti ya? Artinya kita orang yang paling rajin lah yang mau ke masjid, ke rumah jauh. Orang malas yang dekat rumah dekat masjid gitu. Ini ngomong dengan rajin dengan malas itu, guys. Usaha dengan tidak usaha itu bedanya. Jadi ini hitung dari pahala dia tuh menuju masjid itu gitu loh, ngerti ya?
usaha dia sampai ke situ gitu loh. Itu sih pahami gitu. Jadi gila guys, ini beda dengan misalnya yang paling besar pahalanya adalah orang yang mau dengan yang ngaji, sering ngaji dengan kebaikan, itu beda lagi. Jadi kalau digabung adalah yang paling besar pahalanya yang paling jauh di masjid. Lalu orang yang suka mendengar kajian, orang yang suka mendengarkan kebaikan. Itu semuanya digabung gitu kan, dipisah-pisahkan gitu kan. Ini konteksnya hanya dalam hal kita usaha kita untuk capai masjid gitu. Beda dengan usaha kita misalnya untuk mendengar kebaikan itu beda lagi gitu kan. Apa yang menjadi pahalanya? Hadis berikut memberi jawaban. Hadits Muslim nomor 1070. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan satunya lagi meninggikan derajat. Nah, masalah begini. Ini saja logis ya. Contoh saya nih ya. Saya kerja jauh dari tempat kerja. Saya tinggal di Kabupaten Kampar, itu 1 jam perjalanan menuju tempat kerja. Pulang balik 2 jam. Berarti saya butuh waktu sejam untuk tempat kerja. Artinya saya harus bangun lebih pagi, karena saya harus berangkat lebih pagi, karena saya harus lebih terlambat dong gitu kan. Nah, memang berarti usaha saya lebih keras gitu kan. Saya akan nilai lebih rajin sama bos saya. Karena saya tuh rumah saya jauh gitu, dibanding teman saya yang cuma tinggal dekat-dekat atau apa. Cuman, dia kalau kita tuh kuat begitu, itu sadar diri gitu kan. Kita mau ngincar dinilai rajin sama orang, tapi kita nggak mampu. Nah, saya pengen sebenarnya kos dekat tempat kerja, tapi berhubung karena biaya mahal, lebih mahal biaya kos dibandingkan transportasi saya naik motor, ya saya pilih tinggal tempat jauh gitu. Sama kayak orang di luar negeri juga begitu kan, dia tuh nyari kontrakan dekat tempat kerja atau sekolahnya di luar negeri itu, dibandingkan dia tuh agak keluar sedikit tapi bayar transportasi walaupun jauh tapi lebih murah, dia kan pilih tinggal di luar kota guys. Yang penting biayanya tuh lebih murah transportnya dibandingkan dengan kosnya kontrakannya di dekat tempat kerjanya. Jadi ini masalah adalah pilihan gitu. Jadi jangan Anda jadi gini, jadi orang yang tinggal jauh dari masjid itu memang besar potensinya untuk dapat pahala lebih besar. Sama kayak orang yang tinggal jauh dari tempat kerja, itu atau sekolah dia akan mendapatkan potensi untuk dinilai rajin lebih besar. Tapi kalau tidak hati-hati mengelolanya, bisa terlambat kerja, bisa terlambat sekolah, bisa bahkan terlambat ke masjid, bisa ke masjid bahkan kan jauh jadi malas gitu. Makanya mau jauh dekat masjid itu bukan suatu hal yang ini. Kalau saya milih harusnya lebih memudahkan kita. Dengan tinggal dekat masjid adalah alasan kita untuk tidak ke masjid. Sehingga kita tuh aneh kalau kita nggak masjid, rumah kita dekat masjid gitu. Tapi kalau kita tinggal di masjid masih masuk akal kita nggak ke masjid, rumah kita jauh gitu kan. Jadi intinya adalah kita tuh kan mau hidup lebih mudah dan kita pengen kepastian. Nah, mending kita tinggal ke masjid gitu. Cuma kalau kita orang yang memang yakin kita tuh iman kita kuat, kita memang bakal yakin kita tuh usaha kita akan terus stabil, ya kita tinggal jauh masjid tidak masalah. Ini adalah mau tinggal jauh dari masjid tidak masalah. Cuman tergantung Anda sendiri. Anda milih yang mana gitu. Apakah Anda kuat menjalani tinggal jauh di masjid lalu sementara juga 5 kali sehari harus ke masjid? Nah, susah. Kalau saya justru susah guys. Kali 5 kali sehari loh. Dan bolak-balik. Kalau Anda misalnya gini lah, contoh kayak kerja ya. Saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore atau 7 malam. Nah itu saya cuma berangkat 2 kali ke tempat saya kerja jauh itu. Mereka kalau saya 5 kali sehari bolak-balik. Berarti kan pergi pulang 10 kali jadinya. Pergi ya 5 kali, pulang 10 kali. Kalau kerja kan cukup pergi sekali, pulang sekali. Ngerti ya maksudnya? Sayangnya soal 5 waktu 5 kali sehari, bukannya saya tuh apa ya, bukannya apa namanya mengeluh ya. Maksudnya tuh itulah beratnya sholat itu bagi orang yang nggak beriman dan bertakwa. Berat sholat itu guys. Anda kerja, Anda cukup datang sekali, pulang sekali sudah selesai. Sholat Anda bolak balik. Makanya kalau kita aja kayak saya mau kerja aja, saya tuh pengen dekat ke tempat kerja biar saya gampang, meskipun cuma sekali pergi sekali pulang, apalagi sholat 5 kali sekali pulang balik gitu. Makanya harusnya logikanya orang tuh harusnya lebih suka rumah tuh tinggal dekat masjid harusnya guys. Lebih memudahkan dia untuk memastikan dia tuh sholat ke masjid gitu. Ini kan jauh-jauh gitu. Ya kalau imannya kuat, ya kalau dia tuh sanggup terus konsisten. Kalau tidak gimana? Saya juga suatu-suatu saya bakal telat juga nih masuk kerja nih. Kalau gini kan kita nggak tahu kita terlambat bangun atau gimana, kita nggak tahu biasa. Jadi mending kalau aman ya kita tuh kos dekat tempat kerja atau tinggal ke masjid sehingga kita bisa memastikan atau mengamankan sholat kita 5 waktu itu guys. Karena beratnya itu kan sebenarnya bolak-balik itu sebenarnya guys. Kalau sudah masjid kan udah enak gitu kan, tinggal sholat aja guys. Yang berat itu sebenarnya adalah menuju masjid itu yang berat gitu. Karena
Apalagi semakin jauh kan, melewati lalu lintas lah, harus apalah gitu kan, jadi motor lagi atau jalan kaki harus melewati kalau becek kalau hujan kan itu repotnya. Kalau di masjid ya udah tinggal sholat gitu kan. Nah, makanya sebenarnya enak lah orang yang tinggal ke masjid tuh. Jadi kenapa kita di rumah sholat lebih enak lagi. Tinggal sholat aja gitu kan, nggak perlu kemana-mana gitu. Nah, jadi intinya adalah harusnya logikanya orang harusnya lebih senang tinggal ke masjid gitu, ya kan? Bukan juga malas guys, tapi itu memastikan gitu. Bukan berarti orang tinggal dekat-dekat kerja tuh malas. Jadi masukkan tentu kan apakah dia tuh tinggal tempat kerja apa jauh. Tapi dari mau dia melaksanakan kerja itu apa tidak gitu. Apakah dia datang ke tempat kerjanya, apa dia bekerja, apakah dia sholat, apa dia ya sholat lagi gitu guys. Nah, itu yang menunjukkan bukan rumahnya dia dekat gitu kan. Jadi, dari beberapa hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kenapa rumah dekat masjid itu tidak ada peminatnya, bukan karena toa masjid yang mengganggu. Bisa saja saudara muslim memilih rumah yang jauh dari masjid agar dapat banyak pahala. Kalau rumah dekat masjid langkahnya tidak banyak, otomatis pahala sedikit. Pahala berangkat ke masjid, tiap langkah menghapuskan dosa. Tiap langkah Bukan, itu memang orang tuh itu kita pada dunia ini gitu. Bahwa orang tuh sekarang hidupnya sudah hedonis gitu. Mereka lupa sama akhirat guys. Kok saya jujur lebih senang rumah tinggal dekat masjid gitu. Tapi kalau nggak dapat ya bilang apa gitu, ya kan? Karena gini loh, kita kayak saya sekarang ya, contoh, saya punya kemampuan itu kan kredit masih guys rumah itu, karena kita belum mapan gitu kan, kita masih bukan orang kaya, kita masih miskin gitu kan, bukan saya nggak bersyukur, memang itu kondisi kita gitu. Jadi kita tuh ya mampunya gini lah, saya ambil KPR yang jauh dari kota, ya syukur-syukur lah masjid. Kok tidak gimana? Kita nggak bisa milih tempat gitu, ya kan ngerti nggak? Nggak bisa milih tempat kita guys, karena kalau kita milih tempat nanti entah harganya nggak cocok gimana. Kita kan KPR itu nggak sembarangan, kita nggak bisa milih terlalu apa juga gitu guys, karena kan semuanya ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Nah kita kalau nggak cocok, kita mau gimana pun kita nggak bisa milih tempat itu gitu loh. Makanya demi kemudahan ya saya ambil di mana saja yang bisa, penting goal dari saya gitu kan, itu logika itu. Jadi saya tuh pengen mudah saja gitu. Dia mau dekat masjid, mau dekat masjid itu nanti belakangan dipikir lagi gitu kan, karena juga apa namanya, yang penting dapat dulu rumahnya gitu, karena bahaya kalau kita tuh terlalu banyak milih tahu terus sementara kita tuh belum tentu dapat rumahnya, itu bahaya guys menurut saya gitu kan, karena harga rumah tuh makin lama makin naik gitu kan. Nah saya tahu itu kalau nggak sekarang saya mulai kapan lagi saya punya rumah gitu kan. tiap langkah menghapuskan dosa. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita atas keheranan Bapak Anies Baswedan. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Jadi kalau kita melihat dari sisi dunia memang sudah berubah. Orang makanya kita katakan makin dekat ke zaman kan. Kiamat tuh ketika dekat kiamat tuh orang-orang tuh makin rusak, makin jauh dari akhirat, makin dekat dengan dunia gitu. Itulah tanda akhir zaman kan. Itu jadi semua ramalan nubuatan tuh sedang terjadi sekarang. Nah, itu lebih masuk akal. Ya, dibandingkan tadi itu. Jadi gini loh, saya katakan ya, saya jujur ya, saya tinggal sini bukan karena saya tuh ngincar bilang bos rajin, enggak, ngapain coba. Mending saya tuh amankan kerjaan saya. Saya takut loh guys. Saya waktu-waktu kesiangan bangun tiba-tiba terlambat kerja, saya takut. Mending saya kos itu teman, pertimbangan saya ada biaya sekali lagi. Saya bisa berhemat ya, menyimpan uang lebih kalau saya tinggal jauh dari tempat kerja, karena transportasi lebih murah dibandingkan biaya kos di sana gitu guys. Nah, itu logika. Jadi simpel itu, hubungannya adalah ekonomi gitu. Ekonomi mengalahkan tadi itu gitu. Kalau bisa milih ya, ekonominya sama, saya akan pilih kos. Mending saya kos dekat tempat kerja. Apa saya dinilai bos rajin tapi saya terlambat kerja, misalnya ada peluang terlambat kerja kan enak. Mending saya tinggal dekat situ sehingga gampang, tinggal mandi, langkah sampai, nggak perlu sampai bermotor 1 jam gitu kan. Akhirnya kau sholat 5 kali sehari balik masjid, itu lebih berat lagi guys. Makanya jadi si Filipannya nggak pernah sih merasakan sholat 5 waktu ke masjid, nggak pernah dia. Ya, mungkin dia cuma tahu kerja aja cuman sekali balik pergi sekali pulang udah selesai. Kita tidak, kita 5 kali sehari balik masjid guys, itu baru sekali gitu loh. Nggak semua orang mampu gitu kan. Makanya lebih baik ya pilih rumah dekat masjid ya. Yang jauh-jauh tuh orang-orang yang betul-betul tangguh saja, yang betul-betul yakin. Kalau nggak yakin ya ngapain gitu. Ya kan? Kalau saya memang karena faktor ekonomi saja gitu. Oke, jadi mungkin share dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.